Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi jammalal wujuda bi jati hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akramil khalqi wa safwatil alamin wa arsalahu bil huda wa dinil haqq rahmatan lil awwalin wal akhirin wa nasarahu bil mu'jizatil lati ajazatil kafirin wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzina kanu lahu alal haqqi ansaru wa awana. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirin ittaqullaha wa atiquh. Innal ittina'a bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam min a'dhamil qurbat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man adzama wa man anfaqa dirhaman faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kula ndredeg awake diceluk Kiai Haji Mas Mansur Tolha. Wajib bener dibujui ya. Dibujui kalian sini, sini Madura ya. Bujui. Boten kiai kula niki. Kula ndredeg wajib kiai. Kiai niku sampeyan kula kandhani. Santai mawon nggih. Kiai niku wong sing duwe ilmu. Terutama ilmu agama. Kemudian ilmu yang dimiliki, ilmu yang dipunyai mampu membuahkan perilaku. Perilaku itu amaliyah, rohani dan jasmani. Perilaku ini kan yang loro, rohani dan jasmani. Jadi uang sing duwe ilmu, kemudian ilmu yang dimiliki sing diduwi itu mampu membuahkan perilaku, artinya amaliyah, rohani dan jasmani yang cocok dengan kata ilmunya. Jadi kiai ini uang sing duwe ilmu, terus ilmu ini mampu membuahkan perilaku rohani jasmani sing cocok ambil kunine ilmu. Nah otomatis karena ilmu yang dimiliki itu mampu membuahkan amaliyah, perilaku rohani jasmani sing cocok ambil kunine ilmu ini, otomatis akhlaknya kari, perilakunya mulia. Karena akhlaknya karimah, perilakunya mulia, perilaku jasmani ini, perilaku rohani ini, akhirnya mampu menjadi uswatun hasanah, mampu menjadi contoh teladan, mampu menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi teladan bagi masyarakat. Paham nggih? Karena dia mampu menjadi panutan, menjadi contoh dan menjadi teladan bagi masyarakatnya, akhirnya mampu membuahkan yang namanya karomah, kemuliaan, pengakuan masyarakat terhadap si kiai ini. Dan ini magnet tersendiri, daya tarik. Jadi kiai sing koyo ngoten kuwi sing ilmune mampu membuahkan perilaku amal rohani jasmani sing cocok ambek mundine ilmune mari ngono mampu membuahkan akhlakul karimah, akhlaknya mulia. Kemudian karena akhlaknya mulia mampu membuahkan yang namanya uswatun hasanah, mampu jadi panutan, contoh dan teladan bagi masyarakatnya.
kiai semua niku akhirnya menjadi karomah mulia. Dan ini pengakuan dari masyarakat. Makni kiai semua niku ya, boten kate kuat-kuat, boten kate ngomong akeh-akeh metu metu wong diakui oleh masyarakat. Perilaku ini dicontoh oleh masyarakat. Perilakunya apik. Kiai semua itu metu nanggone masyarakat, masyarakat itu mengakui semua. Tunduk kabeh. Niru kabeh. Itu kiai. Nah, kalau sudah begitu, akhirnya mampu membuahkan yang namanya ma'unah, fadilah dan hikmah. Mu'andi omongan. Mu'andi itu kiai menurut sak temene kan. Ya. Ya kalau di sini kriteria-kriteria yang ada tadi itu tidak ada pada diri saya. Itu bukan kiai, budi kalau dua. Sampai ini boleh saya itu kalau saya macam kiai. Pulau ini hanya sebuah tulang. Pulau ini hanya sebuah tulang. Tulang dibungkus daging, dagingnya pakai lemu. Dibungkus air. Perilaku yang tidak terpuji, dibungkus dosa, dibungkus maksiat, dari hari ke hari tidak ada lagi. Kalau macam Fatihah membuat paseh, sembahyang tak tahu khusyuk, sujud tak tahu eling pangeran, tapi mboten putus asa kula sampeyan doaken kula selamat teko dijawil bengi kena. Nggih. Kula niki anak jalanan. Anjal. Kaili Anjali anak jalanan Indonesia. Oh nggih niku kula. Mengkriku sampean. Loh, kiai sing enten kiai yang saya seperti yang saya sebutkan tadi itu Masya Allah mandi. Misalnya anak sampean mulai wingi sampai saat ini menangis boten meneng-meneng. Kamu teko nang niki kiai sing koyo ngoten kula boten koyo kula kiai sing kula seperti yang saya sebutkan tadi. Kiai kula mriki enten perlu napa anak kula mulai wingi nangis boten mandeg-mandeg. Kula badhe nyuwun barokah dari kiai ini kiai sing temen ngoten niku. Kiai diwedanmu kon iki diwedanmu. Kan suwi wedan kali kiai. Wah sini itu. Kali ya ini diketenan dengan sewu ya. Bagian macam-macam. Ya bawa pulang. Ya mbak kena anak meneng anak ya. Wah. Singkot setiap itu wow. Kayak pulang itu mas kami ngerilan bos. Jadi pun gampang-gampang sama nyuruh kiai. Ono konsep paling gede dulu kiai. Akhirnya jadi inflasi kiai. Ibu-ibu, ini dereng masuk dengan tema. Jadi napa namine santai-santai. Pun ditakmiri, sampeyan iki. Pak, ngaji kaya ngene iki perlu diadakan sesering mungkin. Jadi forum-forum pengajian yang doa nabi ini perlu diadakan sesering mungkin. Kenapa kok kudu ngaji? Kenapa kita harus ngaji? Karena kita punya mata. Emang nggak ada motor badan? Mata kita ini diberikan tenaga cukup oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melihat. Ini wedan jahe. Berarti foto kula tadi yakin. Ini banyu putih. Ini meja, ini taplak. Dengan syarat Bu, kalau ada cahaya lampu atau cahaya matahari. Kalau sudah dirintangi gelap, ya, mata kita tidak akan mampu melihat. Itu sebabnya kita kudu ngaji itu karena kita punya mata. Mata kita ini diberikan tenaga cukup oleh Allah
diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melihat. Itu dengan syarat kalau ada cahaya lampu atau cahaya srengenge. Tapi kalau sudah dirintangi gelap, mata kita tidak akan mampu melihat. Sama kita punya mata hati. Sampai kuwi iki enggak ada mata hati. Jenenge basira. Mata hati kita ini akan mampu mengatakan kalau ini benar, ini salah, ini halal, ini haram, ini pantas dilakoni, ini gak pantas dilakoni. Iki ngrugekno awake, iki nguntungno awake. Iki ngrugekno wong liya, iki nguntungno wong liya. Asal ada cahayanya Allah, yaitu ini masalahnya. Kita punya mata hati. Mata hati kita ini akan mampu mengatakan ini haram, ini halal, ini benar, ini salah, ini merugikan dirinya, ini menguntungkan dirinya, ini merugikan orang lain, ini menguntungkan orang lain, ini gak bener, ini gak pantas dilakoni. Asal ada cahaya, jenenge cahayanya Allah gini ku paham gitu? Jadi perlu Pak Kamil sesering mungkin. Kenapa? Karena manusia itu memang aslinya adalah tempatnya manusia itu tempatnya salah, tempatnya keliru, tempatnya luput, tempatnya khilaf. Ini manusia. Anas al-insanu makhluk khotok wan isyan. Manusia itu panggonane napa niku lali, panggonane luput, panggonane keliru, panggonane khilaf. Kullu bani adama khata'una. Enten malih hadis. Kullu bani adama khata'una. Masing-masing kita anak manusia adalah khata'una, pembuat kesalahan. Betul ya? Kullu bani adama, masing-masing kita anak Adam, anak manusia, kita baik Indonesia. Masing-masing kita anak manusia Indonesia adalah khata'una, pembuat kesalahan. Wa khairul khata'ina, sebaik-baik anak manusia yang kerjanya adalah pembuat kesalahan itu adalah at-tawwabuna, yang suka minta maaf dan memaafkan. Itu aslinya. Yeah. Benar itu satu dari Allah. Ketika kita benar, ketika manusia ini, anak manusia ini benar, berarti anak manusia itu lagi tersinari oleh cahayanya Allah. Ketika kita anak manusia ini benar, berarti kita lagi terbimbing oleh bimbingannya Allah. Nah aslinya gue keliru, gue salah, manusia itu. Nah ini ke orang menungso, ya anak manusia sekarang Indonesia ini. Loh ini ke orang anak manusia menungso, kok gak tahu merasa salah. Ya, jadi sebaiknya manusia itu rebutan merasa salah. Ojo rebutan merasa benar. Karena manusia itu rumahnya salah, rumahnya keliru, rumahnya luput, rumahnya khilaf. Ketika manusia itu benar, berarti lagi tersinari oleh cahayanya Allah. Moga kan perlu ngaji. Ketika manusia itu benar, berarti manusia itu lagi terbimbing oleh bimbingannya Allah. Jadi asli nih sah. Maka sebaiknya Pak, manusia itu rebutan ngerasa sah. Ojo rebutan ngerasa bener. Mereka nek rebutan ngerasa bener, gak putus. Ya. Jadi artinya ngeten. Misalnya sinten? Sampean kali bapak naruh kue kira kali ini. Kepingin selesai, gampang. Kepingin selesai, cuma butuh 2 kalimat. Kalau orang lanang wetok kue kira, ambil bapaknya arah kue kira. Kepingin selesai, gampang, cuma butuh 2 kalimat. 2 kalimat itu harus keluar dari hati yang paling suci,
hati yang paling tulus. Apa dua kalimat itu? Sama rumokno. Pak, sepulane sing akeh ya Pak, aku memang salah. Mulane yang ngono. Yo aku yang ngono, aku sepulane sing akeh pancen aku salah beres. Ya. Jadi akeh lak mboten lah. Gak ono sing rasa salah, kabeh rasa bener gak kutus. Gampang itu pinter kero kalimat. Sepulane sing akeh aku pancen dah. Sing lanang ngomong ngono. Temen lho iki ngomong. Sing wedok jawab ya, aku yang ngono Mas, sepulane sing akeh pancen aku salah. Beres ya nggih. Sing bae gak beres, gak selesai mergo kabeh rebutan bener. Gitu. Nah, itu. Indonesia ini kok gue mau. Kenapa Indonesia ini kok banyak masalah yang numpuk di Indonesia ini? Weker, tawuran, bentrok, ilmu. Karena manusia-manusianya sudah mulai kehilangan rasa bersalah. Ketika seseorang kehilangan rasa bersalah, tidak merasa salah, maka tidak ada yang namanya istighfar dan minta maaf. Lalu apa Pak salah kok jadi 10 awal? Ketika manusia tidak beristighfar dan minta maaf, berarti manusia itu menjadi sekutu setan. Setan sampai detik niki, sampai dino niki, durung tahu jare sepuro nang Allah. Apa maneh jare sepuro? Ngrasa salah itu gak tahu. Ketika manusia menjadi sekutu setan, jadi ketika manusia itu menjadi sekutu setan, maka berarti dunia tidak lagi seindah taman. Isine kuekeran, bentrok, tawuran, persis kayak Indonesia tadi. Nggih. Sama tinggal di acara lawyer apa Indonesia lawyer talk. Oh, sing kerja salah wong sak meniki. Wah, ben kerja bener. Pemane sing Pak Kukian Pak Gana den ngene. Iya. Ono panjenengan bukan iki tenan mene. Ruhun si tompul. Gadi rasa salah. Wah, aku iki lembut, tidak pernah salah. Ketika daerah ini, mereka manusia itu boleh salah, boleh keliru, boleh luput, boleh silap, dan itu ada manusia. Kok gak ngaku salah, ngerasa bener. Gini betul. Ini ku sebabnya kehilangan rasa bersalah. Ketika manusia kehilangan rasa bersalah, maka tidak ada yang namanya istighfar dan minta maaf. Nek manusia itu gak istighfar dan minta maaf, berarti jadi koncone setan. Mergo setan sampai detik ini gak tahu jalan 10 miliar. Pemane rasa salah gak tahu. Ketika manusia sudah menjadi sekutu setan, maka dunia tidak lagi seindah taman. Isine gegeran, tawuran, bentrok, demo. Gitu betul? Dalam secara politis diputus salah oleh DPR, gak ngaku salah, tapi duit gak ono, jadi digondol wewe. 6,7 triliun, niki malih pinten niki ambalan. Jadi secara politik diputus salah, tapi gak ngaku salah, tapi duit ora enek. Jadi jenenge duit digondol wewe. Nah, masyarakat kan kritis, masyarakat ini ngerti apa yang bentuk apa pun. Jadi sama niku dalu niki kula pribadi Mansur Anjali minta maaf bersama sedaya nggih. Kula sampeyan sepuro sedaya kesalahan kula, sedaya kekirangan kula, sedaya kekilapan kula sampeyan sebut. Nggih Pak, Ibu nggih. Dukung betul kalah kan kok Yai. Mas Mansur. Salah niku enten sing ketara, enten sing mboten ketara. Enten sing disengaja, enten sing mboten disengaja. Nggih mboten.
Enten terang-terangan, enten sing boten terang-terangan. Sama niku wong niku sing bagus ya. Ya apa nek kudu kancane tetep njaluk sembuh. Kan contoh. Kula ngomong ngene. Apa mendoan? Iya. Tak kena kabeh ya. Apa mendoan bujukan? Tak berarti kula niki lah salah sampeyan wong mendoan. Kabeh Sopo niku kula njaluk sepuro, ngathah nggih, sampeyan nggih. Kesalahan kula, kekilan kula sampeyan sepunten lan kula nyuwun halal lan doaken kula selamat dunya akhirat. Amin. Dan bagaimana Kanjeng Nabi ajeng mati kurang seminggu. Kanjeng Nabi ajeng mati kurang seminggu. Niku umatnya dikumpul kabeh. Begitu pun kumpul umat Kanjeng Nabi ngomong, sapa sing tau tak salahi, sapa sing tau tak sakiti, saiki wayahe bales aku popong aku durung dibales nang arep pengira. Bayangkan sampeyan. Ajaran apa ini? Kata-kata ini sangat indah. Sahabat-sahabat kabeh, sapa sing tau tak salahi, sapa sing tau tak larani, saiki iki wayahe bales aku popong aku durung dibales nang karepe pangeran. Bayangkan kata-kata ini apa ini? Ini kata-kata bagus, ini pelajaran masa Allah ini. Artinya Kanjeng Nabi ngajari umatnya, didik umatnya supaya umatnya ini rebutan rasa niku ini wapi. Coba tiang ini rebutan rasa beres. Mungkin tak berada salah, nongong di tali ya, pas sepeda motor, sering banyak kiel. Muan, gak cocok, mau apa nangkep nggak? Jangan macam kain, kita sebelum kata menjadi pulau salah kan? Pulau ingat, terus dia apa? Dia pintar lagi biayain dan dari ini 1 juta kayak biayain itu. Iya, jangan tadi. Apa mana adik wong iki mang boten boten dadi kancane kula salah kok pelet sampai lebih belekan lagi. Iya, kadang-kadang kue kerane mah bukan tak kue keran one bang dua. Jadi kula sampai enggak salah kan. Enggak putus. Gini betul. Coba nih Pak, sebenarnya kadang nggih kula banter. Pun kadang kula mungkin dadak. Terus ana kali sak ambil iki. Pinten iki? 500 keting ngecek nggih. Jadi wong itu mang kok salah ya, tidak. Mesti usah Pak, kurang salah pas mungkin kadang dia pun bener-bener kok beres tambah. Iki buat kue kira gak betul. Paham nggih? Sampeyan niku dalu niki kula pribadi njaluk sepuro teng sampeyan sing kathah nggih. Punten sing kathah doaken. Pun saniki ngaji peringatan Maulid. Jadi kau ngaji Maulid. Tapi sampeyan paham iki kok. Lah dipercaya ngaji. Kudu nang motor. Bro mana? Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan. Pada kesempatan malam hari ini marilah kita semua bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat hadir di tempat yang penuh barokah ini untuk bersama-sama mengadakan peringatan memperingati Maulid atau hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan marilah kita semua berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita semuanya, khususnya yang hadir pada malam hari ini kelak di akhirat mendapat syafaat beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal. Bu ngeten nggih. Syafaat itu penting. Syafaat itu kula sampean bakal ini wis ngadep nang pangeran mati. Itu kan mati turunan wong mati, kan turunan wong mati ta wong urip. Mati mbah-mbah ibu-ibu mati kok. Kula sampeyan iki turunane wong mati. Gimana Bu? Ya,
camat calon mati. Kang ya calon mati. Cuma ngenteni waktu tok. Ngopo iki karo muga sampean iki kula kandhani. Kula sampean iki butuh syafaat. Nek boten asal syafaat kula sampeyan iki bakal ning ngadep pangeran boten ana syafaate Nabi luput buyar. Nggih boten. Dadan sampeyan ajeng jaga kenapa? Ajeng ngandelaken napa sampeyan bakal? Nek boten ngandelaken syafaat. Sembahyang sampeyan. Salat sampeyan sik kucing. Salat kucing. Dari sholat macan, dari Imam Ghazali sholat itu harus mencapai derajat macan. Nek sholat kula sholat sampean pun macan, Pak. Setan ide-ide wedi, Pak. Wedi disenggok. Ya. Nek sholat kula sholat sampean itu macan. Iblis ide-ide ada memprovokasi kula sampean mempengaruhi wedi. Sehingga sholat sampean itu bisa memantulkan akhlak perilaku sing sae mergo gak sampai ke provokasi iblis. Wedi bukan niku. Sholat sesungguhnya sholat itu artinya inna sholat bisa mencegah dari perbuatan yang tidak baik mergo iblis wedi parah. Lah sholat kula sampean sik kucing, sinten sik wedi kucing. Ada cuy nulis bolongnya itu ada diketain orang ya ketain setan ini sholat kula sampean si kucing bu dan itu tadi sama nandelakin bagai dengan Nabi Allah buat sholat sampean gak lama ya ayo kira-kira ya mampu sholatnya belum benar-benar sholat masih gambar sholat durung kaki-kaki sholat kasih gambar itu bukan hakikat misalnya ini kan gambar pulau ini mas mantul itu gambar mas mantul gambar bukan hakikat dan bukan hakikat sholat kalau tidak punya ciri-ciri ini ciri-ciri sholat itu apa? Khusyuk, khudu. Apa sih ini? Mulai takbiratul ihram ini. Allahu Akbar. Selamat tinggal dunia. Lah ngoten, sampeyan mboten Allahu Akbar sing utang iwak ngene kan. Oh, iko utang iwak, iko ngutang orang. Nang ngeten lah salat. Salat itu artinya mediasi. Jadikan salat itu alat untuk sawanan Allah. Mengatur segala macam kesulitan sebenarnya. Kalau sampai boten kok. Begitu Allahu Akbar ngajinya pikiran. Ini sungguh curung bayar. Ini rumah ibunya satu liwat lagi. Begitu Allahu Akbar, loh, you siti man utang pirang lali Allah. Nggih. Padahal Allahu Akbar itu artinya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan melakukan hal-hal yang halal sekalipun yang ada di luar sholat tidak boleh dikerjakan. Jadi artinya ketika kita membaca Allahu Akbar seakan-akan kita mengucapkan selamat tinggal dunia, selamat tinggal keseharian, kita tidak merasa di dunia. Ibarat pesawat itu take off, langsung sampai nang alam-alam robot, alam-alam sampai di mana kita berada di alam robbani. Alam di mana kita berdoa dengan Allah. Niku mesti bayangkan ya sholat itu semakin sandaran kita semakin kepada Allah semakin kuat. Sandaran vertikalnya semakin kuat, keyakinannya semakin kuat, tauhidnya semakin kuat, hatinya semakin tenang. Gak bingungan. Mereka pandai-pandai menjadikan sholatnya sebagai mi'raj, sebagai apa namanya mediasi, sebagai sowanan Allah. Putune Sayyidina Ali kan, Sayyid Hasan Husain. Ini betul Nabi. Sayyid Hasan Husain. Ini pun ajeng sembahyang. Si wudu nih, si wudu
Itu nangis. Dari kanca-kanca kenapa kok nangis? Ayo opo gak nangis aku. Aku pikiran opo kok aku ngarep pangeran yang maharaja, maha. Iso sopan tapi. Iso khusyuk tadi, iso berbudi tadi. Ini mesti dipikirkan sampai nangis. Jadi betul-betul sholatnya itu dijadikan sebagai muwajah sowan teng rasanya. Nangis, wudu itu nangis. Mikirno ya apa Pak iso sopan dan ngarepe pangeran. Barang wis nang ngarepe pangeran temen. Masyaallah sampeyan. Usuk masih dicopot laler, dicopot lamu gak ngene. Gak kerasa, cepet lamu gak kerasa. Kalau merasa awal mengalami maharaja, kayak ini bu, kayak ketoprak serojo ini loh, kursi itu, terus prajurit ini dicelup. Prajurit ini maju dong, ngesot prajurit, ngesot. Dalam pun satu ngarepe rojo meneng, dituturi meneng, digepuk misalnya lo meneng gak kerasa. Kalau sampean boten nih, sholat ngarepe maharaja. Iya, loh, kita mau tidak apa, mau diakui mau. Kalau kamu meten, lo tapi nak sampai merasa di hadapan Allah yang Maha Raja gak kerasa sampai. Coba kamu, jadi betul. Mau sampai boten sholatnya gak dibiayai bangun, lo gak dianggap sowan Maha Raja. Jadi cokot kamu, iya, pendengar Maharaja ini. Ini bapak-bapak. Loh, kenapa sholat ngoten itu sing ngajeng sama natural? Pada sholat ini amalan yang pertama kali dinilai oleh Allah. Nek sholat itu bener kabeh. Cobi sampean kula. Lah kali ini ono. Terus ngandelo sedekah ya langsung dapat riya. Sedekah itu tasiri. Sapa imam kamar masuk lapo iku lho njaluk sumbangan pondok tak kei nak tahu bukan ikhlas. Ikhlas meneng Pak, meneng gak ada suarane. Nggih. Ikhlas niku barang sirri, barang istimewa, dudu barang koden. Barang koden iki syukur panggonan ana niku barang koden. Nomor dayu ana, nang niku kono tukang diarani niku. Gunung Anyar kono ana, tuku kono ana niku koden. Nek kapan barang istimewa ono emeno TP tunjungan plaza. Ikhlas niku barang istimewa. Al-ikhlasu sirrun min asrari kata Allah. Ikhlas adalah barang sirri. Sirriku barang rahasia. Astaudibuhu qalban uhibbu min ibad. Aku sengaja naruh ikhlas itu di dadanya orang yang pilihan. Boten syukur dodo ono ikhlas. Nggih mboten? Ikhlas itu barang istimewa. Ikhlas itu sebenarnya tulus. Gak perlu kepingin jurui wong, gak perlu dilarang wong. Kalau sampeyan sedekah malah jaluk diumumno nggih. Niku ikhlas. Niku sing menjaga akan benjing. Nek sampeyan ngadep nang ngarep pangeran. Maka akan kula sampeyan nek boten oleh syafaat kanjeng Nabi niku luput alias buyar. Sanggo niku bapak-bapak syafaat itu penting. Lah iki kira-kira saged nekaken syafaat itu napa Mas Mansur? Maca selawat sing akeh. Maca selawat sing tulus. Niku jalan yang kepingin oleh siapa? Syafaat itu boten peduli wong iku mangadu doro, tukang ngadu ayam, nek wis oleh syafaat kanjeng Nabi bae. Syafaat itu dicangking kan ibaratnya syafaat atau syafaat Nabi sampai ini dicangking kan Nabi. Bapak dulu ngadu doro cangking Nabi ayo apa? Iya. Itu namanya syafaat. Jadi boten enten malih Pak zaman akhir iki liyane selawat boten enten malih. Jaga kenapa sampean? Luput. Jadi monggo kita kadang-kadang maca selawat. Kula terusaken nggih. Bapak Ibu serta hadirin hadirat yang berbahagia, meskipun zaman terus berganti, masa terus berputar, dan waktu terus beredar, namun kecintaan dan penghargaan umat Islam terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW tidak pernah tergeser sedikit pun. Alhamdulillah.
Hal ini terbukti bahwa setiap tahun, tepatnya di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, kita umat Islam khususnya di Indonesia secara semarak merayakan dan memperingati Maulid atau hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Berbagai cara digelar, ada yang dengan mengadakan pembacaan sholawat Nabi, ada yang dengan mengadakan ceramah agama atau pengajian seperti yang kita adakan pada malam hari ini. Ada pula yang dengan mengadakan gerakan bakti sosial seperti khitanan massal dan lain-lainnya. Hal ini patut kita syukuri Bapak-bapak, karena berarti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW masih berkobar di dalam dada kita umat Islam. Ini penting Bapak-bapak, Ibu-ibu, kecintaan kepada Nabi ini penting. Ini penting karena Nabi bersabda al-hubbu asas. Cinta itu adalah dasar perjuangan. Okay? Nabi itu kondo al-hubbu asas. Cinta adalah dasar perjuangan. Cinta. Karena kalau cinta itu akan melahirkan konsekuensi logis. Jadi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itulah yang mendorong kita untuk mau mentaati perintahnya dan mau menjauhi larangannya, serta mendorong kita untuk mau meniru dan menteladani sikap dan kepribadiannya yang mulia itu. Sebab cinta itu akan melahirkan konsekuensi logis minimal berupa 4 perkara. Kalau sampai cinta kepada Kanjeng Nabi, maka cinta itu akan melahirkan konsekuensi logis minimal berupa 4 perkara. Pertama, selalu nyebut-nyebut nama yang dicintai. Ini nama apa kenal nom kan cinta kalau gue mumpun sebut terus Maryam, Fatimah, ini Fatimah, ini Maryam. Kapan aku yang Maryam oke. Ya. Ayo mangan segorawon, tapi segorawon dari mari jam. Itu konsekuensi logis. Wong cinta nang wong, maka orang itu selalu nyebut-nyebut nama yang dicintai. Yang kedua, selalu memenuhi permintaan orang yang dicintai. Dalam apa itu kok ditutur apa rembolan ambil ini ya. Jadi ada nomor enggak ono iki. Arek nom. Gak ngono aku, kon kadung cinta nang arek wedok, njaluk apa kon turuti, kok duduk sengenge ambil bolan. Mbuh colong-colong nopo iki. Iya. Pokoke nggih, selalu memenuhi permintaan orang yang dicintai. Yang ketiga, selalu meniru sikap dan tindak tanduk orang yang dicintai. Iya, tuku kain mon. Lah tuku sing abang boleh sapa jeneng istri seneng abang. Nah iki. Tuku kain iki ya boleh istri ku seneng kain iki. Berarti dicocok-cocok non. Gak gelem tuku tidak disenengi pacar ini, Pak. Yang keempat, terkejut apabila nama orang yang dicintai disebut orang. Belas ini. Misalnya yang dicintai Mang Sri Wahyu, ono wong ngomong Sri Wahyu kaget. Ojo Sri Wahyu ini pacar. Itu konsekuensi logis daripada cinta. Jadi cinta akan melahirkan konsekuensi logis paling boten itu papat. Kalau sampai turun Nabi Muhammad disebut, ya napa? Allahumma sholli, ya, kagetnya dengan membaca selawat Allahumma sholli. Ono nama Kanjeng Nabi Muhammad disebut wa adi maca sallallahu alaihi wasallam, wa adi maca Allahumma sholli alaihi dikai. Niku jenenge mboten jin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, peringatan memperingati Maulid atau hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti pada malam hari ini tentu mempunyai maksud dan tujuan. Nggih, Pak. Ngoten mboten maksud dan tujuannya ini. Enten nggih? Iki Pak Takmir, Pak Panitia. Apa maksud dan tujuannya? Pertama, untuk melahirkan rasa syukur kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wasilatul uzma li ijadi kulli syai'in minal makhluqat, yakni perantara agung bagi terciptanya seluruh makhluk di dunia ini. Nabi Muhammad itu adalah perantara agung
bagi terciptanya seluruh makhluk di dunia ini. Jadi beliau Nabi Muhammad itu adalah sama dengan dongkele alam. Adanya semua ini dikarenakan adanya Muhammad. No kemauan, ono cincin, ono jari, gara-gara ono Muhammad. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi, nika Allah ngendikon Allah niki cuma redaksi ini Kanjeng Nabi. Allah ngendikon nang Kanjeng Nabi tanpa melalui Jibril dan redaksinya adalah Nabi yang membuat. Itu hadis qudsi. Allah berfirman yang apa? Laulaka ya Muhammadu ma khalaqtul aflak, kata Allah. Seandainya tidak karena engkau Muhammad, dari orang Madura, cetak keran akak ke Muhammad ini. Bener. Kalau jadi orang Madura, orang Jawa asli. Seandainya tidak karena engkau Muhammad, seandainya tidak karena engkau Muhammad, dibalik itu dulu. Seandainya tidak karena engkau Muhammad, kata Allah, maka aku tidak akan menciptakan seluruh alam semesta ini. Bayangkan ini Allah menciptakan. Berarti Nabi Muhammad itu adalah awalul makhlukat. Makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Turun langit bumi ini, Nur Muhammad sudah diciptakan oleh Allah. Dan nama Muhammad dengan nama Allah sudah bergandengan di pintu surga. Jadi Nabi Muhammad itu dongkelean. Dongkel ngerti sampean dongkel? Dongkel itu kota. Tangguhan pun pertama namanya dongkel. Nah oleh karena itu kita wajib bersyukur dengan adanya Muhammad. Malah Allah Subhanahu wa taala membuat satu ultimatum di dalam sebuah hadis qudsi yang berbunyi di Allah mengdikamali ini di dalam hadis qudsi, dan ini merupakan ultimatum. Ini nanti Pak Allah ngendika abdi lam taskurni idza lam taskur alaman ajraitu nikmata ala yadayhi. Ini sabda Rasulullah, firman Allah di dalam hadis qudsi. Abdi lam taskurni idza lam taskur alaman ajraitu nikmata ala yadayhi. Sing artinya hambaku belumlah bersyukur kepadaku, kata Allah, kalau belum bersyukur kepada Muhammad. Bayangkan Allah ngendika itu, hambaku belumlah bersyukur kepadaku kalau belum bersyukur kepada Muhammad. Ini ultimatum. Jadi Muhammad itu betul-betul dongkele alam, awalul makhlukat. Semua ada ini karena adanya Muhammad. Sungguh itu malam ini kita melahirkan rasa syukur kita kepada Muhammad itu dengan apa? Mengadakan peringatan Maulid. Yang kedua, panitia ini takoni mawon. Gini bagaimana? Gini pertama gini, melahirkan rasa syukur kita kepada Nabi. Gini Pak. Yang kedua apa? Kira-kira maksud dan tujuan mengadakan peringatan Maulid Nabi malam ini untuk menumbuhkan rasa mahabbah atau kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bagi orang Islam mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu keharusan atau wajib. Bahkan bukan hanya kepada beliau saja, melainkan juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kita wajib mencintainya melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri dan keluarga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidakkah sempurna iman seseorang dari kamu sekalian sehingga kamu lebih sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada anak-anaknya, orang tuanya dan manusia seluruhnya. Hadis ini memberi pengertian jelas bahwa kita wajib mencintai Rasulullah, melebihi rasa cinta kita kepada anak, kepada orang tua dan kepada seluruh manusia. Kemudian salah satu rasa cinta, salah satu cara untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW antara lain yaitu dengan cara memperingati bulan dan hari kelahiran beliau dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian umum. Seperti malam hari ini kita akan masal menyantuni anak yatim piatu,
pembacaan maulid tiba, maulid berjanji membersihkan tempat-tempat ibadah seperti langgar dan masjid dan gerakan-gerakan sosial lainnya. Dengan cara seperti itu, insya Allah rasa mahabbah kita kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW semakin bertambah. Namun perlu kita ingat dan perlu kita ketahui bahwa kecintaan kita kepada Nabi tidak bisa datang begitu saja tanpa mengenal pribadi beliau dari dekat. Nah, maka kan di dalam pengajian-pengajian ini diterangkan mengenai kepribadian Rasulullah. Ini artinya kita mengenal pribadi beliau dari dekat, supaya tumbuh rasa cinta kita kepada beliau, yaitu dengan cara membaca sejarah atau tarikh beliau. Sebab mustahil kita akan cinta kepada seseorang yang kita tidak mengenal pribadinya dari dekat. Sama sekali anak muda-muda ini. Dari mana datangnya lintang? Dari sawah turun ke tali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke tali lah. Itu hati. Ya, dari mana datangnya cinta? Dari sawah turun ke tali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke artinya melalui pengenalan pribadi. Mengenal pribadinya. Mustahil kita cinta kepada orang yang tidak kita kenal. Gini wajar. Nah, jadi yang kedua untuk menumbuhkan rasa cinta. Yang ketiga barangkali Pak Panitia ini niatnya ketika untuk menumbuhkan kesadaran untuk apa? Untuk meniru dan menteladani sikap dan perilaku beliau Rasulullah Muhammad SAW. Sebab apa saja yang beliau lakukan dan beliau sabdakan semuanya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak pernah berkata yang sia-sia. Semua apa yang dikatakan Nabi adalah berdasar wahyu. Sehingga beliau adalah pusat dan sumber dari segala teladan yang baik, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 12, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa ujibaca mu'isal. Jadi ayat ini memberi pengertian bahwa beliau Muhammad adalah contoh atau model hamba Allah yang sesungguhnya, baik dalam masalah ibadah maupun muamalah. Nabi itu hamba Allah, contoh hamba Allah. Sing mengatakan Nabi itu hamba Allah bukan kanjeng Nabi sendiri. Allah, Muhammad, kau itu hambaku benar. Kalau kita mengaku hamba Allah, itu masih perlu dipertanyakan. Tapi Allah yang mengaku bahwa kau hambaku, lain nih. Tapi kalau kita mengaku, masih ada tanda tanya. Iya nih Allah ngakoni, dan kapan Allah gak ngakoni? Jadi, tapi kalau Nabi Muhammad ini Allah yang mengatakan bahwa Muhammad itu adalah hamba. Puji Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah zat yang telah memperjalankan di waktu malam kepada hambanya. Yang mengatakan hambanya itu Allah. Lain ini. Ya pula sampean mengatakan aku hamba Allah, masih perlu tanda tanya. Teman tak hamba Allah, itu hamba iblis kira-kira. Teman tak hamba Allah, itu hamba duit kira-kira. Tapi Allah mengatakan hambaku iki lain. Nah, yang mengatakan Muhammad itu hamba Allah, itu Allah dewi. Subhanalladzi asra bi 'abdi. Kenapa Muhammad kok dikatakan hambanya? Karena Muhammad ternyata ditekan dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan, dari atas, dari bawah. Ternyata tekanan-tekanan itu sama sekali tidak menggeserkan sifat kehambaan Nabi Allah. Sebelum Mi'raj sampai tinggal, kanjeng Nabi ditekan dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, dulure sing ngrintangi, bolone sing ngrintangi, mamane, misanane, ponaane, hindoane.
durung wong liyane. Nabi Muhammad itu ternyata tekanan dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, ternyata tekanan-tekanan itu sama sekali tidak menggeserkan sedikit pun sifat kehambaan Nabi nang Allah. Sehingga Allah mengatakan, hambaku betul kau Muhammad. Oh, ditekan dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, ternyata tekanan-tekanan itu sama sekali tidak menggeserkan sifat kehambaan nang aku. Berarti kan itu hambaku betul. Niku sing ngomong Allah. Nggih mboten, Pak? Berarti Nabi Muhammad ini adalah hamba Allah. Contoh hamba Allah, contoh dan model hamba Allah yang sesungguhnya. Baik dalam masalah ibadah, masalah muamalah, masalah bermasyarakat, masalah politik, masalah segala-galanya. Nabi adalah model hamba Allah yang sesungguhnya. Nah, perlunya malam ini kita mengadakan peringatan Maulid Nabi adalah ingin menumbuhkan kesadaran untuk meniru perilakunya. Yang keempat, kira-kira nih, Pak Panitia, mungkin ini. Yang keempat ialah untuk mensiarkan agama Islam. Kira-kira. Karena peringatan Maulid Nabi seperti yang kita adakan sekarang ini dan juga diadakan di sekolah-sekolah, di masjid, di musala-musala dengan bentuk dan cara yang berbeda adalah merupakan media dakwah mensiarkan agama Islam. Karena orang-orang yang awam yang sebelumnya belum mengenal Islam dan belum mengenal Nabi dari dekat, akhirnya mereka menjadi mengerti setelah berkali-kali mendengarkan orehan-orehan tentang Maulid Nabi dari kiai-kiai, mubalek-mubalek dan penceramah-penceramah. Ini berarti dalam peringatan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW kita telah memperoleh 2 pahala, yaitu 1 pahala karena kita mencintai Nabi, kemudian pahala karena kita bisa berdakwah, artinya mengajak dan mendorong diri kita dan orang lain untuk berbuat ma'ruf dan kebajikan dan menghindarkan diri kita dan orang lain dari perbuatan mungkar atau perbuatan jahat. Inilah tujuan, maksud dan hikmah atau keuntungan kita mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira mati lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang kita hormati, yang saya hormati. Tetapi yang penting, nah ini yang penting ini. Ini Paus Doyo dan ini yang penting. Tetapi yang terpenting dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini adalah marilah kita semua introspeksi terhadap diri kita masing-masing. Dengan peringatan Maulid Nabi ini, monggo kula sampean gerayai awak, muhasabah, introspeksi, neliti diri. Ini yang penting malam ini. Marilah kita semua introspeksi terhadap diri kita masing-masing. Kita ini kan telah mengaku sebagai umat Muhammad. Ini betul. Kula sampean iki sering ngaku umat Muhammad, sering mengeklaim dirinya sebagai umat Muhammad atau rombongan Muhammad. Umat Muhammad ini gampangnya rombongan Muhammad ya. Umat Muhammad rombongannya Kanjeng Nabi Muhammad. Dan mereka mengharapkan kelak bisa mendapat syafaatnya. Tentu ibu, gini mboten. Nah sekarang apakah secara nalar kita semua ini sudah memiliki alasan yang tepat untuk berhak dan sah mengaku sebagai umat Muhammad atau rombongan Muhammad? Ini yang penting. Monggo malam ini kita koreksi. Aku iki wis sah dan memiliki alasan yang tepat untuk dikatakan sebagai rombongan Muhammad. Ini yang penting. Sebab begini Bapak Ibu, kita umpamakan kita ini tidak berangkat kembali ikut rombongan Bapak Presiden. Tujuan pula sampai temudi marqatillah, oleh ridhanya Allah, oleh surganya Allah. Nama lagi tujuannya bersama-sama Muhammad. Nah tentu wong jenenge barengane rombongan Muhammad ya mesti oleh fasilitas. Termasuk nopo? Mlebu swarga pertama kali. Ya ada. Fasilitas ini Bu, Muhammad dan rombongannya adalah orang yang pertama kali memasuki surga. Kita umpamakan kita ini tidak berangkat kembali ikut rombongan Bapak Presiden, dan kita tentu akan mendapatkan perlakuan yang istimewa. Wong namanya juga anggota rombongan Presiden.
Tetapi untuk diakui secara sah sebagai anggota rombongan Bapak Presiden, tentu kita harus punya bukti dan harus punya tanda pengenal atau yang biasa disebut identitas. Gimana Pak? Begitu juga sama kalau kita mengaku dan memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad atau rombongan Nabi Muhammad, terus opo dan mana identitasnya? Kalau sampai ngaku rombongan Muhammad, mana identitasnya? Mana ciri-cirinya? Jangan seenaknya atau gampang-gampang ngaku umat Muhammad atau rombongan Muhammad dan mengharap mendapat syafaatnya. Tidak segampang itu. Makanya kan Nabi sering mengatakan laisa minna, laisa minni. Ini pun apa maknanya? Duduk golonganku. Sering ngeten hadis laisa minni, laisa minna. Man lam yarham saghirana. Kata Nabi mengatakan laisa minna, laisa minna. Ini bu artinya apa? Ojo gampang-gampang ngaku. Kudu duwe bukti, kudu duwe identitas, kudu duwe ciri, kudu duwe jati. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, identitas atau tanda bukti yang sah atau jati diri sebagai umat Muhammad itu telah dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Fatah ayat 29. Ini identitasnya, ciri-cirinya, jati diri umat Muhammad atau rombongan Muhammad. Minimal ini bukan namun kita paling tidak itu seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Fatah ayat 29. Ya napa muni? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujada. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Niku tondo-tondo atau identitas atau jati diri umat Muhammad atau rombongan Muhammad. Ono kadang-kadang wow, umahe ono gambare Allah, Muhammad. Nggih, ono gambare la ilaha illallah, ono fotone Gus Dur. Ya, ono fotone Gus Dur. Tapi wonge gak tahu sembahyang. Gitu. Apa gawe nak kudu main. Iki repot iki. Diarani umat Muhammad tapi kok ngene, itu jenenge kehilangan jati diri. Jadi ngaku rombongan Muhammad itu harus punya tanda bukti. Napa tanda bukti yang pertama? Identitas. Menurut ayat tersebut identitas umat Muhammad atau rombongan Muhammad atau ciri-ciri jati diri rombongan Muhammad pertama asyidda'u 'alal kuffar. Keras dan tegas terhadap orang-orang kafir. Keras dan tegas di sini tentu saja bukan berarti selalu marah, selalu ngajak berkelahi atau selalu menantang perang. Betul. Tapi yang dimaksud dengan tegas dan dengan keras dan tegas di sini adalah mempunyai prinsip dan garis yang jelas dalam beragama. Tidak ngambang dan tidak semu atau kabur. Ngaku Islam, ono gambare Allah Muhammad, ono fotone Gus Dur, ono fotone semana itu. Ono fotone Gus Ud. Tapi wong gak tahu nang langgar, ya. Gak tahu Abu Banyu, ya. Terus Abu PT. Iki opo repot iki, abu-abu ini. Kabeh iki opo cari. Maka ada identitasnya, ada ciri-cirinya, ada jati dirinya. Identitas yang pertama gini tegas dan keras terhadap orang kafir. Artinya bukan berarti selalu ngajak perang, selalu marah, selalu berkelahi, tetapi di dalam beragama punya prinsip dan garis yang tegas, tidak ngambang, tidak semu dan tidak kabur. Identitas yang satu ini perlu kita pupuk dan kita tegaskan. Sebab sekarang ini kita sering berjumpa dengan orang yang mencoba mengaburkan batas-batas kebenaran agama, yang pada akhirnya akan menanamkan sikap ngambang dalam beragama. Kalau ada orang yang bilang, Mas ojo
fanatik semua agama itu benar, semua agama itu sama, itu salah besar. Allah berfirman, inna dina indallahi Islam, wa man yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini namanya fanatik. Kita harus fanatik di dalam beragama. Dan tidak boleh kan fanatik di dalam bergaul, di dalam bersosial, tidak boleh. Tapi kalau di dalam beragama kita harus fanatik. Sebab fanatik terhadap agama dalam arti berpegang teguh pada ajaran agama merupakan bagian terpenting dalam kehidupan beragama. Sebab hanya dengan sikap fanatik terhadap agama itulah seseorang akan konsekuen dalam melaksanakan ajaran agamanya. Berbeda dengan fanatik terhadap suku atau golongan tidak boleh. Fanatik terhadap suku atau golongan tidak boleh. Tetapi fanatik dalam beragama harus. Yang tidak boleh itu fanatik terhadap suku atau golongan. Ini yang tidak boleh. Misalnya mentang-mentang orang Sunda atau mentang-mentang apa niku namine sing ceramah nang Masjid Al Hidayah itu dudu wong Madura rek. Wong Madura gak usah teko. Aku Madura kok gak usah teko sing ngaji Jawa. Napa Kanjeng Nabi ini wong Sunda ta? Tak mboten lah. Ya, mentang-mentang orang Sunda lantas bilang saya nggak bakal hadir di pengajian karena mubaliknya bukan orang Sunda. Ini yang tidak benar. Itu bukan benar. Ini fanatik di dalam suku. Sikap tidak fanatik atau toleransi memang boleh. Sikap tidak fanatik atau toleransi memang boleh, selagi tidak menyangkut masalah yang prinsip atau masalah akidah. Soal bikin jalan umum, membangun puskesmas, membangun sistemling, mari kita bergotong royong dengan saudara-saudara kita yang berlainan agama. Tetapi kalau sudah menyangkut masalah yang prinsip atau masalah akidah, kita umat Islam harus kembali pada prinsip lakum dinukum waliyadi. Dewe tidak boleh dicampur aduk. Toleransi boleh, tapi jangan sampai mengorbankan akidah. Dan sikap fanatik terhadap agama ini harus kita tanamkan sedini mungkin kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita. Kalau anak cucu kita tidak sanggup berprinsip seperti itu, atau berarti kepada mereka terus-menerus ditanamkan sikap ngambang di dalam agama, maka tidak mustahil cepat atau lambat kerusakan akidah akan menimpa kepada mereka. Kalau sudah begitu, siapa yang bertanggung jawab di hadapan Allah? Sebab kemajuan macam apapun, bagaimana maju saya zaman modern, zaman maju, tak oleh sama siang, assalamualaikum, selamat pagi, tidak. Karena sekarang sudah modern, tidak perlu assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, misalnya. Kalau selalu ditanamkan sikap ngambang di dalam beragama, maka tidak mustahil cepat atau lambat kerusakan akidah akan menimpa kepada mereka. Dan kalau sudah begitu, siapa yang bertanggung jawab di hadapan Allah? Sebab kemajuan macam apapun dan modernisasi yang bagaimanapun, jika sudah tercabut dari akar kehidupan beragama, tercabut dari akar akidah, maka tidak akan banyak menolong dalam mensejahterakan umat secara utuh. Kalau biasa nih gue nggak penting ini pom bensin sama siang Pak, betul jawab menengok. Selamat siang Pak, sore cilaka. Selamat siang Pak, yo awan cilaka. Mungkin kita ini pun gak ada identitas Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak, jawab lah. Pak, kok gak jawab Pak? Ya kamu selamat pagi. Aku gak jawab. Ya pagi itu selamat lah, awalnya aku ciloko. Bukan assalamualaikum tak jawab. Ini sudah diperintah bosnya begitu ya. Oh kan nurut kan bos Pak. Nurut kita bayar kan apa nurut bosmu lah kok. Ya, itu namanya jati diri, identitas, ciri. Ojo melo-melo, itu namanya mengaburkan kebenaran beragama. Apa? Gitu. Boleh kita toleran asal di dalam tidak masalah prinsip. Pokoknya Nabi kulo salam waktu ya assalamualaikum. Nang opo ya assalamualaikum. Ya, assalamualaikum lah. Nanti selamat siang sebenarnya. Selamat siang, diam. Itu udah penagih juga sih ngono. Waktu bensin di depan kan. Ini dokter bensin. Selamat siang Pak, diam. Apa Pak? Kalau dijawab selamat siang, istri celaka, suruh celaka lah. Usah. Dateng nggih. Nah, jadi nikulah
identitas umat Muhammad atau rombongan Muhammad yang kedua. Ciri-ciri umat Muhammad, identitas umat Muhammad, jati diri umat Muhammad yang kedua apa? Ruhama ubainahum, yaitu sikap kasih dan sayang terhadap sesama muslim. Artinya rukun, saling asa, saling asih dan saling asuh, serta saling mengalah demi kepentingan orang lain. Nah, bersatu walaupun beda pendapat. Ya, bersatu walaupun beda pendapat. Suasana pergaulan seperti itu sudah dicontohkan dalam sejarah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, apakah saat itu orang Madinah menyambut orang-orang Mekah dengan sikap menentang? Kan boten ya? Karena mereka asli orang Madinah lantas bertolak pinggang, kan boten. Justru sebaliknya, mereka menyambut dan mengakui sebagai saudara. Sebab dalam Islam ikatan akidah adalah ikatan persaudaraan. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, bahasa apapun yang digunakan, jika akidahnya sama, dia adalah saudara. Jika rukun imannya sama, dia adalah saudara. Jika rukun Islamnya sama, dia adalah saudara. Tidak peduli itu Muhammadiyah, tidak peduli itu namanya NU. Semua orang Islam adalah saudara dan harus bersatu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah persaudaraan. Boten tentang perentang kaya sakit. PKB dhewe mangkali PKB gegeran. Durung wong wong Islam itu PKB padha PKB. Nah, nggih. Paham nggih? Jadi kita tahu usah urusi Bu. Iku ana bukune dhewe-dhewe, NU duwe buku dhewe, Muhammadiyah duwe buku dhewe. Kula sampeyan NU diajarkan oleh nenek moyang kita, leluhur kita, nilai-nilai begini. Ya monggo kita jalankan. Muhammadiyah diajarkan oleh leluhurnya, nenek moyangnya, nilai-nilai begitu, silakan jalan. Sama-sama ada buku. Tahu tidak? Tujuannya sama, ingin mencari mardhatillah. Cuma jalannya dewe-dewe. Ono sing liwat Pantura, ono sing liwat Jogja. Kan tujuannya padha nang Jakarta. Nggih mboten. Selama tidak prinsip, ya apa-apa sama saja. Oh masalah beduk, tadi beduk ya masjid ini. Masalah adani loro siji bisa RT. Ya, ini masalah kecil, masalah prinsip. Kula perlu sampean, kula jelasaken sampean. Napa sing Muhammadiyah mboten kata adzan loro adzan siji. Oh, berarti ini waktu pertama permulaan Islam, begitu sholat Jumat disyariatkan, niku keadaan umat Islam sedikit, kena dihitung siji loro telu, kena dihitung. Lah sedangkan umat Nabi nak pinggire masjid, dicoba dengan Nabi itu, oh arah-arah teko kabeh. Nabi metu azan. Iya. Azan siji, Nabi metu nunggu mimbar azan. Mereka kena dihitung wong. Lah barang wis kuwate umat Islam sudah tersebar ke pelosok-pelosok, Nabi ngomong azano, wong kita teko nang masjid. Azan lho, niku ditiru wong lah ngono. Sing azan siji niku mergo niku wau, simbolis saja. Boten prinsip. Jadi karena pada waktu mulai disyariatno ini sholat wong Islam kena dihitung dipiro. Lah sing ngomongane Nabi nek pinggir masjid dadi kan nyomong oh arek teko kabeh kan. Sak metu rek. Azan. Nabi lumban ini mimbar. Ya. Lah, wane mimbar ya gini. Ketika disyariatkan sholat Jumat, komunitasnya adalah komunitas perang. Jadi kacau, si perang gak aman. Nabi setiap pidato, artinya jadi khotib, setiap khutbah, bawa tumbak. Senjata yang waktu itu. Kok saat ini kau tuh gak bawa akan, kan? Mungkin dari tenaga tumbak. Nabi pidato, khutbah kan bawa tumbak. Jangan-jangan orang kafir menyerang langsung kali lujuk. Saya gitu di NU nggak botek. Paham lagi? Lah Nabi manggil orang orator, yaitu seorang komandan. Jadi dia ngomong nang dukung ngomong. Di
Tiru wong NU digawe mimbar. Sing Muhammadiyah gak ada mimbar kaya apa kok tiru. Apa lah nggih. Tekan niku wae. Nggih napa Pak? Lho kuwi lho dipersoalanno. Gak ente menyelono bukune dhewe-dhewe iki gak diobong kabeh bukune NU, bukune Muhammadiyah ganti kita pirondo gak beres. Gak usah. Tuas entek tenaga kita. Energi kita habis cuma-cuma. Potensi kita tidak tersalurkan secara maksimal. Padahal potensi kita ini besar, Pak. Ya, habis energi kita, habis tenaga kita mubazir dan ngurusi cili-cili. Kita sementara orang yang lain sudah bisa gaya Apollo, gaya apa menghapi diri gaya undi-undi. Kenapa? Sibuk ngurusi barang-barang sing cili-cili sing gak print. Iya betul. Baca noai Muhammadiyah ini ojo sama elek-elek. No Muhammadiyah ojo ngelek-ngelek. No awak di. Ngono ae sing penting ojo jalan diri. Kiai Mas Mansur, pemimpin Muhammadiyah. Kiai Mas Mansur, Kiai Mas Alwi, pemimpin NU. Minsanan. Kalau apa? Ya mergo akhlaknya bagus, hatinya bersih. Ya Mas Mansur turun omahe Mas Alwi, Mas Alwi ya turun omahe Mas Alwi. Gak masalah. Karena hati ini bersih, suci, akhlaknya bagus. Sing garano gegeran, garano pecah belah itu akhlak sing Jadi yang bisa merasakan istilahul a'imah rahmah itu orang yang bersih hati. Sing bisa merasakan nikmatnya istilahul a'imah, perbedaan umat, perbedaan imam, itu wong sing bersih hati. Imam papat itu kan bontau gegeran, bontau bebuan. Ya. Nah, sing garai pecah belah gegeran itu akhlak sing Jadi niki perlu dipupuk, ya, mboten usah gegeran. Sing tawasul, tahlil. Yang biarkan, yang tawasul silakan, jangan nyelek-nyelek sing gak gelem tawasul. Lah sing gak gelem tawasul, yo aja dilokno babak. Sing aja nyelek-nyelek sing gelem tawasul iki ngene, kawan kula contohaken. Sampeyan misalnya ajeng tenggene bupati, wali kota lah Surabaya wali kota. Ajeng ngurus proyek. Nek di dalam keyakinan sampean hati sampean itu aku nanggone Pak Wali Kota ini nggawa surat teko Mas Mansur, pasti aku lebih diperhatikan. Mesti aku disambut dengan baik, diperhatikan. Ya monggo sampean nggawa surat Mas Mansur. Nah sampean ada keyakinan aku nanggone Wali Kota untuk suatu proyek dan jalur proyek. Kadang nggawa surat Mas Mansur pasti aku diterima dan pasti aku dilayani. Ya jonggo lapor sih. Dan Muhammadiyah itu yakin bahwa tanpa nggawa surate sapa wae aku pasti dilayani. Silakan langsung. Dan kula sampean krono duwe keyakinan aku nggawa surate yai iki pasti aku lebih dilayani. Silakan nggawa. Ngoten contone tawasul. Jadi marang sing gak tawasul ojo dilokno sing ade tawasul, sing gak ade tawasul ojo dilokno sing gak ade tawasul. Mari kita jalan sendiri. Jurus podo cuma kembangan di sisi mencalon ya. Jurus podo cuma kembangan di sisi jurusnya sami ya, tapi kembangannya boleh beda. Bukan jurus podo ya. Ini betul Pak. Ini ibaratnya kita umat Islam ini. Jurus sama apa jurus kita? Ya apa bisa Islam itu jaya. Wong Islam itu jaya dan Islam itu jaya. Ini harus jurus podo, tapi kembangan siji tak masalah. Jadi Islam itu yang paling saya sampai niru Barcelona. Iya, tim Barcelona nu aku bicara kerjasama ya. Wah, dengan kancane, benar mana? Dul, musuh kayak kesel musuh, ketutup kesel. Kayak iso berubah. Iya, musuh digawe kerjasamanya bagus. Gitu ngarep kawan itu tentu kan lebon bali. Enten. Nah, wis kesel musuh, ayo kono iki. Iya, niku lho bagus niku. Napa tujuanmu bal-balan? Ngelbokno bal nek gawange mut. Napa tujuan wong Islam iki? Monggo izul Islam wal muslim. Kejayaan Islam dan orang-orang ini. Boleh kamu lewat PKB, lewat P3, lewat semua boleh. Tapi selaras menuju kepada satu titik, yaitu kejayaannya wong
Nek saiki boten oleh bal digawa dhewe, kasih to bal-balan. Ya, kabeh oleh bal digawa dhewe. Dimono ketika oleh bal gawa dhewe, kasih to bal-balan lanjut. Ya, monggo umat Islam untuk 2014 harus mensamakan cara berpikir. Ini betul Pak. Nek boten wonten remuk malih. Terang mawon. Jadi umat Islam monggo dikoyaken tim Barcelona. Ono PKB, monggo silakan. Ono PKNU monggo. Awak dhewe nek P3 monggo. Tapi ayo, opo iki? Ya, selaras menuju kepada suatu titik yaitu napa? Kejayaan Islam dan umat Islam. Jadi artinya kalau sudah dihadapkan pada persoalan yang penting seperti kepemimpinan nasional, kita satu kata, satu pikiran. Ini betul. Artinya orang Islam terutama pemimpin-pemimpinnya harus mampu meletakkan kepentingan Allah di atas segala-galanya. Ini bahasa pesantren. Bahasa sana ini orang Islam terutama pemimpin-pemimpinnya harus mampu meletakkan kepentingan yang lebih besar di atas segala-galanya, yaitu kejayaan Islam dan umat Islam. Sehingga kita umat Islam mampu berangkat sebagai kita, tidak sebagai aku. Yang sudah-sudah kan berangkat sebagai aku. Ya, yai kono nyewano teror kono. Yai kono nyewano teror kono. Oh nyewano teror Pak. Mantu dibayar kayak ini maris bongkaran dulu ya. Itu nyewano teror. Kita sekarang umat Islam Indonesia, terutama pemimpin-pemimpinnya, harus mampu meletakkan kepentingan Allah di atas segala-galanya. Sehingga kita mampu berangkat sebagai kita, tidak sebagai aku. Apa malih Jawa Timur? Nggih, budane NU. Mayoritas NU. Jawa Timur budane NU. Berarti wong NU harus mampu napa? Memberdayakan potensinya. Artinya wong NU terutama kiai-kiai ini harus mampu meletakkan kepentingan yang lebih besar di atas segala-galanya, yaitu keberdayaan NU di Jawa Timur. Bayangkan kalau gubernurnya NU, wakil gubernurnya NU, kemudian DPRD-nya banyak yang NU, kemudian kerjasama antara legislatif dan eksekutif bagus. Bayangkan akan melahirkan program-program keumatan yang manfaat dan kembali kepada umat Jawa Timur. Kalau sudah bicara umat Jawa Timur, di mayoritas wong NU. Karena dengan punya jabatan sebagai gubernur berarti punya kekuasaan di Jawa Timur. Dengan punya jabatan sebagai gubernur berarti punya wewenang di Jawa Timur. Dengan punya jabatan sebagai gubernur berarti punya hak untuk menentukan kebijakan di Jawa Timur. Dengan punya jabatan sebagai gubernur berarti punya ruang gerak yang lebih leluasa. Dalam rangka apa Pak? Boleh dalam rangka cari duit, dalam rangka berbuat apa? Banyak untuk umat Jawa. Nah ini kiai-kiai ini pun mulai mulai napa niku aliran sesaat, bukan aliran sesat. Ya, aliran sesaat. Mergo nek aku, gak kita berangkat, berarti ada kepentingan. Kalau sudah aku berangkat, berarti ada kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan sesaat. Ya, nek kepentingan sesaat berarti jenenge golongan aliran sesaat. Jadi aliran sesaat dengan aliran sesat sama-sama bahaya. Jadi apa ya Imam Mansur? Oh ya iman rek. Apa Mas Mansur? Sing bagus wong warga NU Jawa Timur terutama kiai-kiainya harus mampu menempatkan kepentingan yang lebih besar di atas segala-galanya, yaitu keberdayaan NU di Jawa Timur. Sehingga umat NU Jawa Timur atau warga NU Jawa Timur terutama kiai-kiainya mampu berangkat sebagai kita, tidak sebagai aku. Duduk bersama yang enak. Mengakini muklis sebagai kita, bukan aku. Sopo saiki wong NU rupane iki sing bicara masalah